Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang, rumput, kandang, atau kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika dalam arti yang luas adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Kemudian, keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai, baik atau buruk. Apakah Anda tahu tentang nilai? Menurut Prondizi menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real, karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Nilai membutuhkan pengemban untuk berada. Seperti nilai kejujuran, dia akan melekat pada sikap dan kepribadian seseorang. 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum menurut Lacey. Yang pertama, nilai itu adalah sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, nilai itu adalah suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. Yang keempat, nilai itu adalah suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Kelima, nilai itu adalah suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. 6. Nilai itu adalah suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Yang ketujuh, nilai itu adalah objek nilai, mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Tahukah Anda bahwa dalam bahasa pergaulan orang, acap kali mencampur adukkan istilah etika dan etiket. Di sini kita akan membahas perbedaan etika dan etiket dari segi makna, asal-usul kata, dan acuan. Dari segi makna, etika itu artinya adalah moral, sedangkan etiket itu mengacu pada pengertian sopan santun atau adat istiadat. Sedangkan dari asal-usul kata, etika itu berasal dari kata ethos, etiket itu berasal dari kata etiquette. Dari acuan, etika itu mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Itu tentang etika. Sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contohnya mencuri termasuk pelanggaran moral. Tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Etiket, misalnya, terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau
etiket. Seperti yang saudara lihat, ini adalah gambar. Tidak mencontek merupakan salah satu etika dalam melaksanakan ujian di sekolah. Kemudian gambar di bawahnya, meminta doa restu kepada orang tua merupakan salah satu etika sebelum berangkat ke sekolah. Gambar selanjutnya, korupsi merupakan penyakit moral yang kronis yang perlu disembuhkan. Di sini bisa saudara lihat gambar yang menyatakan tentang moral seseorang. Aliran-aliran etika. Yang pertama adalah aliran etika keutamaan. Orientasi dari etika keutamaan adalah keutamaan atau kebajikan. Watak nilainya adalah disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan seterusnya. Kemudian aliran teleologis itu orientasinya adalah konsekuensi atau akibat. Watak nilainya adalah kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Yang ketiga, deontologis, orientasinya adalah kewajiban atau keharusan. Watak nilai di sini adalah kelayakan, kepatutan, atau kepantasan. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu dari 5 sila yang terkandung. Kemudian etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebijakan. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia, di mana yang terjadi saat ini ada 6 poin. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, masih terjadinya aksi teroris yang mengatasnamakan agama yang bisa merusak persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau yang ini dari segi ekonominya. Kemudian ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Seperti proses putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia, Scapel Corby. Kemudian yang keenam, masih banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak yang berefek akan merugikan negara dari segi pendapatan pajak. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Jadi masih banyak warga masyarakat yang tidak mau membayar pajak. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Yang keenam, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Seperti pembakaran hutan dengan sengaja itu juga mengganggu kelancaran penerbangan dan mengganggu juga kesehatan.
Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama kita kaji dulu dari sumber historisnya, di mana pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofische Grundslag atau Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tapi nilai-nilai moral telah terdapat pada pandangan hidup masyarakat. Kemudian kita lihat pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Sementara itu, pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan, di mana di sini rakyat tidak puas dengan pemerintahan sebelumnya yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Di sini bentuk pelanggarannya adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Kemudian kita lihat dari sumber sosiologisnya. Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat berbagai etnik di Indonesia, seperti gotong royong, saling toleransi, saling hormat menghormati, seperti itu. Misalnya seperti orang Minangkabau, dalam hal bermusyawarah, mereka memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Di mana di sini artinya untuk mencapai suatu keputusan perlu dilakukan suatu musyawarah untuk mencapai mufakat. Kita lanjut kepada sumber politisnya. Sumber politisnya di sini ada dua. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau grand norm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi atau grand norm yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya yang bersifat konkret. Jadi sini yang paling tinggi adalah Pancasila, di mana dia sebagai norma yang paling tinggi. Kemudian kita akan membahas 3 dimensi etika politik dan hubungannya. Di sini bisa kita lihat politik itu mempunyai 3 dimensi, yaitu yang pertama adalah dimensi tujuan, yang tujuannya yaitu merumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Yang kedua, dimensi sarana, memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Yang ketiga, dimensi aksi. Dimensi aksi politik ini berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Di sini argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama kita lihat pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi diikuti oleh banyak partai politik dan hanya dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu PNI, Partai Muslim Indonesia, PNU, dan PKI. Kemudian yang kedua, tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari Orde Baru bahwa pemilu pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintah Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Kemudian kita lihat pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Di mana pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem etika Pancasila, kalau kita lihat pada era reformasi, dia tenggelam dalam euforia demokrasi.
Namun seiring dengan perjalanan waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta Machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dari pemerintah. Sedangkan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, yaitu nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Sedangkan pada era reformasi etika Pancasila yaitu berupa euforia, kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Kemudian yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis, atau menekankan pada tujuan belaka atau teleologis, tapi bila menonjolkan keutamaan urgensi Pancasila sebagai sistem nilai keadilan itu sendiri. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisa bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, di mana tidak keluar lagi semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Jadi tujuannya Pancasila sebagai sistem etika itu adalah menjadi dasar analisa bagi kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara agar berjiwa Pancasilais. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter atau penyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam hidup masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara.